سعدنا في دنيا فوزون. Menurut Mulyasa dan Suwarna, kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur. Selanjutnya, menurut Ujar Usman, diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal. Jadi, diskusi kelompok kecil merupakan suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang formal dengan berbagai pengalaman. Diskusi ini memungkinkan peserta didik menguasai konsep atau memecahkan masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, interaksi sosial, serta berlatih berpikir positif. Selanjutnya adalah keterampilan guru dalam melakukan diskusi kelompok kecil. Yang harus dilakukan dalam membimbing diskusi adalah memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi, memperluas masalah atau urutan pendapat, dan menganalisis pandangan peserta didik, meningkatkan partisipasi peserta didik, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan menutup diskusi. Cara yang paling sering dilakukan guru pada memusatkan perhatian peserta didik adalah menyampaikan kembali tujuan diskusi dan cara mencapainya. Hal tersebut selalu dilakukan guru ketika siswa sudah membentuk kelompok dan ruang kelas menjadi gaduh, agar siswa memperhatikan guru dan fokus kepada masalah yang didiskusikan. Cara ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Habuan dan teman-teman, yang mengatakan bahwa salah satu cara memusatkan perhatian yang harus dilakukan guru selama diskusi berlangsung adalah merumuskan tujuan dan topik diskusi. Cara lain yang diterapkan oleh guru selama memusatkan perhatian siswa adalah mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Setelah memusatkan perhatian, guru melanjutkan kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil dengan memperjelas masalah. Cara yang dilakukan guru pada saat memperjelas masalah adalah meminta siswa untuk memberi komentar dengan memberikan pertanyaan yang membantu siswa memperjelas ide yang dimaksud dan mengembangkan cara seperti pendapat yang dikatakan oleh Udin, yang mengatakan bahwa salah satu cara untuk memperjelas masalah adalah dengan meminta komentar peserta didik dengan mengajukan pertanyaan yang membantu mereka memperjelas dan mengembangkan gagasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi dari pemateri Faza Andresa Putri. Dan selanjutnya, komponen membimbing diskusi kelompok kecil yang dilakukan oleh guru adalah menganalisis pandangan siswa. Menganalisis pandangan siswa, cara yang dilakukan guru adalah sebagai penengah apabila terjadi perdebatan dalam suatu kelompok diskusi. Hal tersebut tentu baru dilakukan guru agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menarik sebuah kesimpulan. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat. Cara yang dilakukan guru setelah menganalisis pandangan siswa adalah meningkatkan partisipasi siswa terhadap kelompok. Cara pertama yang guru lakukan adalah memberikan contoh-contoh baik verbal maupun nonverbal pada waktu yang tepat. Cara kedua yang dilakukan guru untuk meningkatkan partisipasi siswa terhadap kelompok adalah memberi waktu yang cukup kepada anggota kelompok untuk berpikir tanpa diganggu oleh komentar-komentar guru. Hal ini dilakukan guru selain memberikan kesempatan bagi siswa yang pasif agar lebih aktif juga untuk mengkondisikan kelas agar tetap tenang dan tidak gaduh.
Saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan kelompok diskusi kecil. Kelebihan kelompok diskusi kecil itu yang pertama, kelompok menjadi kaya dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang keempat, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedelapan, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Selanjutnya, kelemahan kelompok diskusi kecil. Yang pertama itu ada satu, waktu belajar menjadi lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam kurang agresif atau kurang aktif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi dalam diskusi kecil ini kita dapat mengetahui mana siswa yang aktif dan tidak aktifnya. Nah, dengan adanya kelompok kecil itu, guru dapat menilai mana yang siswa yang aktif dan pasif. Nah, selain itu, tadi kan tentang materi energi panas tuh. Nah, guru tuh mengarahkan apa energi panas itu dalam diskusi kecil itu. Sebelum diskusi kecil, kita membagi kelompok untuk peserta didiknya sesuai absen ataupun cara membaginya berurutan, itulah nomornya. Nah, nomornya berurutan. Nah, selain itu, dalam kelompok kecil itu berisi dengan 3 orang dalam satu kelompok. Nah, sedang dalam satu kelompok itu sebelum membagi kelompok, guru menjelaskan materi apa yang akan didiskusikan terhadap peserta didik tersebut. Nah, sesudah guru memberikan materi terhadap peserta didik untuk diskusi kecil, nah itu guru mengarahkan apa saja yang akan didiskusikan terhadap kelompok kecil tersebut. Seperti dalam kelompok A itu tentang energi panas. Nah, kelompok B tentang contoh penggunaan energi panas itu apa aja. Nah, kelompok A ini cuman si Amanda yang lebih aktif dan duanya lebih pasif. Dan sedangkan di kelompok B ini tiga-tiganya ini lebih aktif. Nah, dengan cara diskusi kecil itu guru dapat